Me closer, though I am weak, he is always with me. If I get cold, he gives me shelter. He cares for me, he is a great friend. He holds me up whenever I'm falling. He never fails, yes, he is my friend. Oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit of God, oh, Holy Spirit. Me closer, though I am weak, he is always. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi dalam IHMPA melalui channel YouTube GPIB Karunia. Adik-adik tetap harus bersuka cita ya, meskipun ibadahnya di rumah saja. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh, mulai. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau bernyanyi Mas Pelekat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita
bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 114, Anak-anak Pujilah. Bait pertama dan bait yang kedua ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik masih tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik silakan duduk dan siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 18 ayat 31 sampai 32. Kita bacanya berbalasan ya adik-adik. Kak Ika membaca tulisan yang tercetak keluar, adik-adik membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 18 ayat 31 sampai 32. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang. yang berlindung padanya. Sebab dialah Allah selain dari Tuhan. Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Bacaan Mazmur kita selesai. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita lipat tangan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih kami dapat bangun di pagi hari ini dan mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, urapilah kami agar kami dapat memahami sebagian dari firman-Mu dan menjadikannya pelita di dalam kehidupan kami. Amin. Menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16.
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati banyak orang. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Adik-adik pasti ada yang bingung nih, kakak siapa? Perkenalkan, nama kakak Angela Mary Cibungo. Kakak adalah mahasiswa praktik yang saat ini sedang menjalankan praktiknya di Gereja Karunia. Adik-adik bisa panggil kakak Angel ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih banyak lagi, agar kita kaya imannya, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Pada tahu semuanya kan? Nah, tapi yang akan kita nyanyikan ini dari bait ketiga. Jadi kakak nyanyi dulu, baru nanti adik-adik ikut bersama nyanyi dengan kakak ya. Oke, 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo sama-sama. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yeay, kita udah menyanyikan lagu yang luar biasa, lagu yang mendeskripsikan, yang menjelaskan bagaimana sih karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti tadi, bahwa ketika kita sakit, Tuhan tetap menaungi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, adik-adik, menjaga kita dan menyembuhkan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus turun untuk menaungi kehidupan adik-adik sekalian. Karena Tuhan Yesus begitu sayang dan peduli terhadap adik-adik. Sama seperti cerita Alkitab yang kita dengarkan pada hari ini. Ketika itu banyak orang sakit datang berduyun-duyun nih bareng-bareng untuk bertemu dengan para rasul. Sebab mereka mendengar katanya nih ya, bahwa Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, itu bisa melakukan mujizat atau keajaiban dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Luar biasa ya Rasul Petrus ini. Tapi sebenarnya adik-adik, kuasa penyembuhan itu datangnya hanya dari Tuhan loh. Jadi melalui Roh Kudus, menyertai pelayan para rasul. Wah,
ternyata bukan para rasul lah, tetapi karya penyelamatan Tuhan Yesus melalui para rasul. Luar biasa ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu bekerja baik di masa lampau maupun di masa sekarang loh. Wah, luar biasa ya Roh Kudus ini ya. Roh Kudus yang bekerja di masa lampau itu sedang bekerja juga di masa kini. Apa tuh ya kira-kira ya? Roh Kudus punya banyak peranan untuk memulihkan keadaan kita. Wah, keren banget Roh Kudus ini ya. Roh Kudus menemani dan menyembuhkan adik-adik di kala sakit seperti lagu kita tadi tuh. Bahkan Roh Kudus juga menghibur adik-adik ketika adik-adik bersedih. Jadi Roh Kudus tahu kalau adik-adik lagi sedih. Yah, luar biasa Roh Kudus. Roh Kudus juga sedang bekerja di tengah masa pandemi ini loh adik-adik. Roh Kudus menyertai para tenaga kesehatan dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit. Wah, berarti Roh Kudus ini kerjanya banyak banget dong Kak. Nah, Kakak nggak bisa jawab kalau Roh Kudus itu kerjanya banyak atau enggak. Tapi yang Kakak tahu, Roh Kudus itu selalu hadir buat kita, menaungi kita, sehingga kita dapat merasa lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Saat ini, Roh Kudus bekerja melalui para dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan agar orang-orang sakit itu dirawat dengan baik dan menjadi sembuh. Ya, benar sekali. Roh Kudus tetap menyemangati dan menemani adik-adik yang masih belajar dari rumah. Semangat ya adik-adik ya. Kakak juga lagi belajar dari rumah kok. Terlalu Roh Kudus mengingatkan kita untuk disiplin menggunakan masker. Selain masker, Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan loh. Dengan tidak keluar rumah, mencuci tangan, pakai masker yang tadi tuh. Dan kalau bisa sih menggunakan hand sanitizer gitu. Untuk menjaga adik-adik dari virus corona gitu. Nah, semua itu demi kesehatan adik-adik dan kita semua. Luar biasa ya Roh Kudus ini ya. Ya, Roh Kudus itu sedang bekerja adik-adik untuk menyembuhkan orang sakit dan memulihkan pandemi ini. Karena itu adik-adik tidak usah takut atau khawatir, karena dalam keadaan sulit, Roh Kudus pun akan tetap hadir untuk menolong dan memulihkan keadaan sulit itu. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ya adik-adik ya, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Kakak ada tugas nih. Untuk pada hari ini tugasnya tuh kayak gini. Adik-adik mendoakan sesamanya. Lalu adik-adik membuat video kesaksian tentang apa yang adik-adik doakan, maupun itu teman atau keluarga atau saudara. Karena kenapa sih kakak mau ngajak kita untuk doa sama-sama? Karena kakak tahu di masa pandemi ini yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Berdoa minta tolong Roh Kudus menjamah setiap orang yang sakit agar mereka tidak sakit lagi adik-adik. Ayo kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu benar-benar ajaib di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kehidupan kami. Bapa mau tolong kami, naungi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat baik-baik saja ya Bapa di tengah masa pandemi ini. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 247.
Bait 1 dan 3. Kita yang kecil. Kita yang kecil, tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Walau apapun, kita tersenyum, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat gereja. Berkatilah gereja kami ya Tuhan, agar kami boleh beribadah kembali di gereja seperti sebelum ada virus COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan musnahkan virus COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta, kakak LNPA, orang tua kami, oma opa di masa tua mereka, dan semua teman-teman PA, agar mereka senantiasa sehat selalu di masa pandemi ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin bangsa kami agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik, adil, dan bijaksana. Bantulah mereka ya Tuhan dan berikan kekuatan di dalam menghadapi pandemi virus corona, musibah, bencana alam, dan lainnya. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah virus corona boleh cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas lagi dengan nyaman. Inilah doa kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa syafaat kami selanjutnya. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat kami ini, kami juga memperdoa buat adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati adik-adik kami ini ya Tuhan dalam belajar mereka di rumah, agar mereka boleh tetap menikmati dan mengikuti pelajaran walaupun melalui online ya Tuhan, mereka boleh ikuti dengan baik. Berkati juga kesehatan mereka, agar mereka dapat menjalani segala aktivitas mereka, kegiatan mereka setiap hari dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang sakit. Berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan. Engkau memberkati juga tangan dokter, perawat, serta obat-obatan yang dipakai oleh mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengar dan terimalah doa syafaat kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Atau
transfer melalui rekening GPIB Jemaat Karunia, atau bisa juga dengan scan QR ya. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, mari kita berdiri, kita memperdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ya Tuhan yang sudah kami berikan dengan segala kerelaan hati kami. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Seperti firman yang sudah adik-adik dengar, kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menemani kita. Adik-adik masih berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 312 bait pertama dan yang ketiga, ya sumber kasih Roh Kudus. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh, di dalam cahaya-Mu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap bersuka cita menikmati ibadah kami ini walaupun hanya melalui online ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah aja ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Minggu depan, adik-adik ikut IHMPA kembali melalui channel YouTube GPIB Karunia. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.